I think we got a problem. Number 4 truck. The tarpons themselves are on fire and they're right now spilling. Refinery info's coming in. I got Marty on that. Buildings are burning out of control this hour. This one is strong quake. Now, Volcano adalah film bertemakan bencana alam yang disutradarai oleh Mick Jackson dan diproduksi oleh Andrew Z. Davis, Neal Haji Moritz, dan Lauren Schuler Donner. Film ini beralur tentang gunung berapi yang telah muncul di La Brea Tips di kota Los Angeles dan seorang direktur kantor manajemen darurat, Office of Emergency Management, disingkat OEM, bernama Mike Roar, Tommy Lee Jones, mengusahakan mengalihkan lava. Cerita dimulai dengan berita pada pagi hari, kemudian sesuatu terlihat bergejolak di bawah tanah, dan warga Beverly Hills berdemo di depan sebuah gedung, untuk menentang perpanjangan jalur kereta bawah tanah, di daerah mereka. Di sebuah rumah Mike sedang menyiapkan sarapan untuk putrinya yang bernama Kelly. Sementara di rumah sakit, Dr. Jay Calder sedang menangani pasien-pasiennya di ruang gawat darurat. Ketika gempa kecil mengguncang tempat itu menyebabkan kepanikan banyak orang. Mike yang bekerja sebagai kepala Departemen Los Angeles County Office of Emergency Management pun khawatir pada kondisi saat itu, dan memilih untuk berangkat ke kantor, meskipun sebenarnya ia sudah mengambil cuti karena putrinya sedang berlibur di tempatnya. Kelly sempat protes pada Mike karena rencana berlibur mereka akan terancam gagal, akibat Mike lebih mementingkan pekerjaannya, belum lagi Mike yang memanggil babysitter untuk menjaga Kelly selama ia pergi bekerja membuat Kelly semakin jengkel. Pasalnya Kelly merasa ia sudah cukup dewasa untuk menjaga diri sendiri. Gempa kecil yang singkat itu membuat keributan di beberapa tempat. Orang-orang di proyek perpanjangan jalur kereta memasang taruhan untuk radius dan besar. Skala gempa yang belum diumumkan oleh para ilmuwan seismolog, Amy mengambil alih tugas kawannya yang gugup, dan mengumumkan pada wartawan tentang skala dan radius gempa, yang berpusat di Palmdale. Mike tiba di kantor dan mengejutkan rekan-rekan kerjanya yang mengetahui bahwa Mike seharusnya mengambil cuti sementara. Di MacArthur Park kejadian mengerikan terjadi pada petugas yang mengecek kondisi saluran bawah tanah, mati terbakar uap panas yang naik ke permukaan. Seorang pria selamat namun tubuhnya mengalami luka bakar cukup parah, hingga kondisinya kritis. Mike datang ke lokasi kejadian, ia berniat untuk melihat keadaan saluran bawah tanah yang mengeluarkan uap tersebut, namun petugas melarangnya. Kemudian Mike menjelaskan pada Stan selaku penanggung jawab pembangunan jalan kereta bawah tanah, bahwa ia harus menghentikan pengoperasian kereta bawah tanahnya, untuk mengantisipasi sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tetapi Stan menolak, dan berpikir bahwa tak akan ada masalah yang akan terjadi, karena keretanya itu. Petugas yang selamat dari kejadian mengerikan itu sedang ditangani oleh Dr. Jay. Keadaannya yang kritis dengan luka bakar di sebagian badannya, membuat Dr. Jay kebingungan. Dr. Jay yakin bahwa jika sekedar uap panas, tidak mungkin membuat pasiennya terbakar separah itu. Dr. Jay mencium bau belerang dari potongan baju yang digunakan petugas tersebut. Sementara itu Mike masih dengan keinginannya untuk melihat saluran bawah tanah secara langsung. Mike bersama seorang rekannya terus turun ke bawah menggunakan alat pelindung diri. Petugas sempat melarangnya khawatir dengan hal buruk akan menimpa Mike. Namun hal itu tidak menghentikan niat Mike sedikit pun. Keadaan di saluran sangat panas, Mike dan Haris terus berjalan menyusuri lorong bawah tanah, menuju lokasi di mana para petugas ditemukan tidak bernyawa. Alat detektor uap yang dipegang Haris menerima sinyal di sana ada sebuah retakan yang terasa di saat itu, bersamaan radio yang terhubung dengan Mike mengalami gangguan, akibat guncangan yang disebabkan kereta bawah tanah. Mike dan Haris panik karena uap panas kembali keluar. Mereka segera berlari menuju pintu saluran, dan beruntung sempat menutupnya sebelum uap itu mengenai mereka. Dalam keadaan yang kepanasan dan terengah-engah mereka keluar dari saluran.
Khawatir dengan kejadian itu, Mike memberi perintah agar LED mengamankan lokasi, dan menyuruh agar mencari ahli geologi dan lainnya untuk meneliti apa yang terjadi di saluran tersebut. Sementara di jalan museum geologi yang dibangun di atas lembah Leh yang aktif secara geologi, kolam La Brea Tar Pits mengeluarkan gelembung-gelembung yang disebabkan panas magma yang berada jauh di bawahnya, sampai ke permukaan. Di sepanjang jalan Walsall yang diketahui masih menjadi jalur aktif geologi, telah terbangun gedung-gedung yang tinggi menjulang. Salah satunya adalah milik Norman, suami dari Dr. Jay. Kelly sedang bersama Anita, babysitter yang disewa untuk menemaninya. Mike menelepon dari kantor dan memberitahukan bahwa ia akan pulang secepatnya setelah masalah di kantor selesai. Banyak keluhan yang Mike terima, terutama mengenai penyaluran gas di setiap rumah yang harus dihentikan sementara, dan keluhan dari mantan istrinya Wendy. Wendy menelpon Mike karena mengkhawatirkan Kelly yang ditinggal di rumah. Beberapa waktu kemudian Mike bersama Amy yang akan meneliti saluran bawah tanah, untuk memastikan apa yang terjadi di saluran itu. Setelah LED dan orang-orang di sekitarnya telah dievakuasi, Amy memberitahukan pada Mike bahwa telah terjadi fenomena geologi, dapat ditemukannya di danau yang naik suhunya sebanyak 6 derajat dalam waktu 12 jam. Amy dan rekannya yang bernama Rachel pun menjelaskan, bahwa magma bisa saja naik ke permukaan melalui celah retakan di saluran, bahkan Rachel menjelaskan kemungkinan terbentuknya gunung berapi baru. Karena Mike melarang Amy untuk turun melihat saluran tersebut, Amy tentu saja tak dapat melakukan penelitiannya, maka ia dan Rachel pun menyusun rencana untuk pergi ke saluran tersebut secara diam-diam. Tempat itu menunjukkan gelombang-gelombang kecil. Keanehan terus terjadi. Patung-patung dinosaurus yang diletakkan dalam kolam tar pit perlahan-lahan tenggelam, dan tak ada yang menyadari hal tersebut. Pagi harinya ketika orang-orang baru saja memulai rutinitasnya, Amy dan Rachel telah berada di saluran untuk memulai penelitiannya. Mereka sedang mengambil beberapa sampel. Ketika terjadi gempa berkekuatan sangat dahsyat, terjadi pemadaman listrik di seluruh kota Los Angeles. Mike terbangun akibat panik mendengar jeritan ketakutan dari kamar putrinya, dan guncangan hebat yang membuat seisi rumah berantakan. Kereta bawah tanah pun berhenti. Rachel terjatuh akibat retakan kecil yang dipijaknya, kini terbuka lebar. Amy sempat meraih tangannya dan menariknya untuk naik, namun hal itu tidak bertahan lama. Lava menyembur keluar dan membuat Rachel terbakar. Guncangan berhenti, lava tak terlihat lagi setelah merenggut nyawa Rachel. Amy terlihat tak percaya menyaksikan sesuatu yang tragis terjadi pada rekannya. Sementara itu generator dinyalakan, kepanikan membuat kantor itu menjadi ramai. Mike mengambil alih komando. Mike yang masih dalam perjalanan bersama Kelly, ia sedang melintas di jalan besar ketika uap-uap gas menyembur ke atas melalui saluran. Berbarengan dengan uap gas itu, lava pun menyembur dari kolam tar pit. Bola lava membakar segala hal yang mengenainya. Keadaan di Jalan Welsa saat itu menjadi sangat kacau. Semua orang panik termasuk Mike dan Kelly. Di lain tempat, Amy baru saja keluar dari saluran dengan pandangan sedihnya, karena berduka atas kematian Rachel. Ia melihat sendiri suhu air di danau mulai menaik drastik, namun Amy belum mengetahui bahwa lava telah keluar di Jalan Walsan. Sementara kantornya sedang memantau kondisi kereta bawah tanah yang terjebak, ia berniat mengevakuasi orang-orang di dalamnya bersama para kru, sedangkan orang-orang di dalam gerbong sedang merasakan panas luar biasa, karena oksigen di dalamnya mulai menipis dan suhu bumi yang mulai naik. Sang masinis kereta berusaha membuka pintu-pintu, agar mereka dapat keluar atau setidaknya dapat mendapat udara. Sayangnya tak satupun usahanya ada yang berhasil. Abu mulai turun dan memenuhi jalan. Ketika Dr. Jay sedang berkendaraan di jalan tersebut, satu bongkahan batu besar yang terbakar lava, menghantam mobil pemadam di depannya. Kota Los Angeles benar-benar kacau dan penjarahan mulai terjadi di mana-mana. Amy baru menyadari apa yang terjadi setelah abu turun dan mengenai wajahnya. Kembali ke Jalan Lesan, Mike membantu Dr. Jay yang berusaha menyelamatkan petugas pemadam, yang mobilnya terkena hantaman lava. Ia meninggalkan Kelly sendirian di dalam mobil.
Seorang pria di dalam mobil terus berbicara menggunakan ponselnya, sementara Mike membantu mengevakuasi petugas pemadam yang terjebak di dalam mobil. Tiba-tiba gas berhenti dan suasana menjadi hening, belum sempat mereka menemukan jawaban dari apa yang terjadi, guncangan dan ledakan hebat kembali terjadi. Kaca-kaca gedung pecah, dan serpihannya mengenai orang-orang. Di sekitar dari Tar Pit mulai terbentuk gunung kecil, dan lava meluap keluar mengalir ke jalan. Lava itu mulai menyentuh mobil Mike. Karena panik dan ketakutan, Kelly keluar dari mobil dan berteriak memanggil ayahnya. Mike meninggalkan petugas yang masih terjebak, dan segera berlari ke arah Kelly. Bongkahan batu menghalangi jalan mereka, kaki Kelly terbakar akibat percikan lava. Mike menggendong Kelly dan berhasil selamat. Sayangnya petugas pemadam yang terjebak dan seorang rekannya yang membantu, justru terbakar karena aliran lava itu. Dr. J membawa korban yang bisa ia selamatkan menuju rumah sakit. Kelly yang kakinya mengalami luka bakar pun dibawa oleh Dr. J. Sedangkan Mike tetap berada di lokasi membiarkan Kelly yang ketakutan dan menangis dibawa ke rumah sakit. Karena banyak pilihan bagi Mike, ia harus melaksanakan tanggung jawab yang lain untuk menangani bencana yang menimpa Los Angeles. Mike terlihat panik dan berlari ke sana kemari mencari radio untuk menghubungi Amy. Lava terus mengalir di jalan-jalan, membakar setiap rumah, gedung apapun yang dilewatinya. Semua orang panik dan berusaha menyelamatkan diri, sedangkan Mike mengerahkan segala pikiran dan kemampuannya untuk menghentikan lava itu. Amy baru saja datang ke sumur letusan lava dan menemui Mike yang berusaha mengalihkan aliran lava menggunakan bus. Ketika Mike dan Amy sedang berusaha menolong pria yang sedang keracunan asap, pohon yang terbakar tumbang, menghalangi jalan mereka. Mike meminta petugas pemadam untuk mengarahkan tangga untuk menyelamatkan mereka, tetapi tangga itu rusak dan mulai terbakar, mereka terancam. Petugas pemadam berusaha mengayunkan mereka ke sisi jalan, lalu tangganya patah tepat setelah mereka berhasil berada di atas trotoar, ketiganya selamat. Sementara di jalur kereta bawah tanah lava pun mengalir, penumpang kereta yang terjebak pun terancam tewas. Berdasarkan arahan dari Mike, semua petugas membuat parit dan akan membangun bendungan untuk menahan lava. Seorang pria bernama Kevin datang menemui petugas untuk meminta pertolongan agar bisa menyelamatkan rumah-rumah di daerah yang terbakar. Namun bukan pertolongan yang ia dapat, Kevin justru diborgol oleh polisi yang memang menaruh sentimen terhadapnya. Di jalur kereta, Stan bersama para krunya berusaha mengevakuasi penumpang yang sudah tak sadarkan diri akibat kehabisan oksigen. Lava telah mengalir dan mereka harus berpacu dengan waktu. Parkiran rumah sakit terlihat ramai dan penuh. Para korban ditempatkan di sana karena rumah sakit tak lagi bisa menampung. Kelly terlihat lebih tenang setelah mendapat perawatan, tetapi keadaan di lapangan menjadi lebih buruk. Stan yang berusaha menyelamatkan masinis justru harus merelakan nyawanya. Ia tewas terbakar lava setelah melemparkan masinis kepada krunya. Amy sendiri terlihat mulai kewalahan menghadapi situasi, dan keluhan yang datang ke kantor, lalu mobil kontraktor membawa beton-beton penghalang. Di tengah kekacauan dan kekurangan bantuan di lapangan, maka kemudian Amy bergerak sendiri untuk mengecek ke bawah tanah. Blokade berhasil dibangun ketika lava mulai mendekati perempatan jalan. Suasana menjadi menegangkan ketika mereka sedang menunggu helikopter yang membawa air dating.
Ketika helikopter itu tiba dan mulai menumpahkan airnya, para pemadam pun mulai menyemprotkan air kembali ke arah lava. Hal itu memberikan hasil, lava sudah berhenti mengalir dan membuat semua petugas bersorak gembira. Setelah mengecek jalur bawah tanah, Amy menemukan aliran lava utama yang akan meledak. Ia segera menghubungi Mike dan melaporkan hal itu. Mengetahui bahwa aliran lava itu akan sampai di tempat pengungsian di rumah sakit, Mike bergegas pergi. Norman yang mengkhawatirkan istri Dr. J, memintanya untuk pulang, namun Dr. J menolak karena ia tidak bisa menolak panggilan nuraninya sebagai dokter. Evakuasi terhadap korban dan warga sipil yang mengungsi mulai dilakukan. Mike kembali bekerja dan memberi arahan untuk mengalirkan lava itu ke lautan. Kebingungan dan putus asa itu yang dirasakan oleh Mike, sebelum akhirnya memilih untuk membuat bendungan dengan meruntuhkan gedung di belakangnya, gedung milik Norman. Amy kemudian diminta oleh Mike untuk mencari Kelly. Sementara itu Kelly sendiri sedang panik akibat Tommy, anak lelaki yang dijaganya, tiba-tiba menghilang. Kemudian bom-bom pun mulai dipasangkan di gedung yang diperintahkan oleh Mike. Guncangan hebat terjadi akibat tekanan panas lava, bom pun mulai diledakkan. Kelly dan Tommy keluar dari gedung tepat ketika ledakan bom mendekati mereka. Mike berlari menyelamatkan mereka, lalu gedung pun roboh tepat ketika Mike berhasil meraih Kelly. Bendungan pun berhasil dibuat, lava teralihkan dan mengalir ke laut. Semua orang bersorak bahagia, karena nyawa mereka selamat, namun Mike menghilang. Semua petugas berusaha mencari dan memanggilnya. Dari balik reruntuhan suara Mike terdengar menyahut, ia selamat bersama Kelly dan Tommy. Hujan pun turun setelah semua ketegangan itu berlalu, membasahi orang-orang yang kelelahan, dan wajahnya yang ditutupi debu tebal. Amy datang untuk melihat keadaan Mike dan Kelly, membawa anjing mereka yaitu Max. Atasan mereka menelepon dan meminta penjelasan. Mike menyerahkan pada Emmett karena beralasan bahwa ia sedang mengambil cuti. Mereka pun pulang bersama Amy. Kini di tengah-tengah kota Los Angeles terbentuk gunung berapi aktif baru. Gunung itu diberi nama Wilsa. Lalu film pun selesai.